Shalom sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah persekutuan doa Jemaat Galang Ninggiang Abian Base. Kita bersama-sama akan memuji dan memuliakan Tuhan. Juga kita akan menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Sekarang mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Kidung Jemaat 454, bait yang pertama sampai yang kedua, indahnya saat yang teduh. Dikasihi Tuhan, sekarang bersama-sama kita akan menaikkan doa kepada Tuhan. Kita mengakui segala dosa-dosa kita dan bersama-sama kita akan mempersiapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, seperti pujian yang kami naikkan kepadamu ya Allah, sungguh kami merindukan saat yang teduh. Sebab dalam saat yang teduh kami akan menemukan apa yang menjadi kehendak dan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memperkenankan kami untuk bersama-sama melaksanakan ibadah persekutuan doa. Kami meyakini Tuhan hadir dalam ibadah yang kami laksanakan di keluarga kami masing-masing pada malam hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan menyertai dan memberkati kami sepanjang hari ini, sehingga segala hal yang kami lakukan telah dapat kami selesaikan berkat kemurahan kasih Tuhan. Dan dalam segala perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini, kami sadar Tuhan bahwa kami telah jatuh di dalam godaan yang menyebabkan kami berdosa di hadapan Tuhan. Kami memohon ampun di hadapan-Mu ya Allah. Kami sungguh merindukan belas kasihan Tuhan terjadi atas kami malam hari ini, sehingga setiap hal yang akan kami naikkan kepada Tuhan boleh naik dengan benar dan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa atas pengampunan-Mu, dan saat ini kami juga bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, sebab firman-Mu akan menjadi dasar dalam kami melangkah dan mengisi hari-hari kami di tengah-tengah dunia ini. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Saya bacakan bagi kita kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya memberikan tema atas perenungan firman Tuhan, berseru dan percaya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah pada waktu itu datang kepada Nabi Yeremia ketika ia sedang mengalami satu situasi yang mungkin kurang baik di dalam kehidupannya. Ia terkurung di pelataran penjagaan. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa ketika itu Yeremia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Pasti ia merasakan penderitaan, mungkin ia merasakan satu kecemasan, ketakutan. Tetapi ketika ia mengalami situasi dan pergumulan itu, maka Tuhan berkata kepadanya melalui firman-Nya, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Jadi demikian firman Tuhan datang kepada Yeremia pada waktu itu dalam segala keterdesakan yang dialaminya dalam pergumulannya yang hebat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini tidak hanya untuk Yeremia saja pada waktu itu dalam segala situasi yang dihadapinya, tetapi juga firman Tuhan ini bagi kita semua pada hari ini, pada malam hari ini. Dalam ayat ini Allah menjamin Yeremia dan juga Allah menjamin kita semua, Bapak Ibu Saudara dan juga saya, bahwa kita hanya perlu berseru kepada Tuhan, percaya kepada Allah dalam keadaan yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi sekarang ini. Memang Allah mampu menangani setiap kebutuhan-kebutuhan kita tanpa kita meminta. Akan tetapi bila kita meminta, itu berarti sesungguhnya kita sedang mengakui bahwa hanya Allah saja yang dapat menolong kita dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, kita sedang mengakui bahwa kita tidak mampu menghadapi segala situasi yang kita alami saat ini dengan kekuatan kita sendiri. Hanya dengan kekuatan Tuhan saja kita akan dimampukan untuk menjalani dan menghadapi segala sesuatu dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan yang tidak menentu dalam kehidupan kita pada saat ini. Dengan berseru kepada Tuhan, berarti kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan Allah dan berhenti bersikap angkuh, berhenti tidak taat dan berhenti untuk khawatir ketika kita berseru kepada Tuhan. Sebaliknya, ketika kita berseru kepada Tuhan, itu berarti bahwa kita mau bertekad untuk percaya sungguh-sungguh pada kuasa dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita mengikut Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang dalam keadaan terkurung seperti yang dialami oleh Yeremia. Yeremia terkurung di pelataran penjagaan, dan mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang terkurung oleh karena dosa-dosa yang kita lakukan dalam hidup kita. Mungkin yang sedang terkurung oleh sakit penyakit atau masalah hutang, mungkin masalah keluarga,
masalah bisnis atau pekerjaan yang kurang baik, atau mungkin kita saat ini sedang terkurung dengan hal-hal yang menyebabkan kita mengalami kesulitan dan persoalan, terlebih lagi ketika situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini masih kita alami sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan datang kepada kita semua. Berserulah kepadaku, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab engkau, maka Tuhan akan menjawab kita dan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, yakni memberitahukan hal-hal yang tidak kita ketahui di dalam kehidupan kita. Artinya bahwa ketika kita berseru dan percaya pada pertolongan Tuhan Allah, maka disitulah kita akan mengalami pemulihan di dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Kita akan mengalami pemulihan yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Sebab dalam ayat yang ke-6 dikatakan, firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan meneguhkan hati Yeremia dan juga meneguhkan umat Tuhan pada waktu itu dalam segala pergumulannya. Dan firman Tuhan ini juga meneguhkan hati kita pada hari ini. Ini adalah janji Tuhan kepada umat waktu itu dan kepada kita pada saat ini. Janji Tuhan ini mengandung makna bahwa Ia akan memulihkan kehidupan kita ketika kita berseru dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Allah akan menyembuhkan penyakit rohani kita, yaitu Ia telah dan Ia akan menebus kita, mengampuni dan menyelamatkan kita ketika kita mau datang dan berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ia juga akan memulihkan keadaan jasmani kita. Tuhan Allah sanggup untuk menyembuhkan sakit fisik yang kita alami. Tuhan sanggup memulihkan keadaan ekonomi kita. Tuhan sanggup juga menolong kita dalam menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin saat ini sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi ketika kita berseru kepada Tuhan, di situ kita akan menemukan jawaban Tuhan bagi kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita diingatkan, mari tidak jemu-jemu. Janganlah jemu-jemu untuk datang dan berseru kepada Tuhan. Ia pasti mendengar dan menjawab setiap doa-doa dan seruan kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Jangan menjadi bimbang atau khawatir. Percayalah kepada janji Allah dengan sungguh-sungguh. Maka di situ kita akan menerima pemulihan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini akan memampukan kita untuk tetap berharap, berseru, dan percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang baik, yang telah berfirman kepada kami. Kami sadar Bapa, bahwa dalam segala situasi dan kondisi yang sulit, ketika kami merasa terdesak dan terjepit, seringkali kami menjadi takut dan khawatir. Seringkali menjadi bimbang Tuhan. Dan kami melupakan bahwa Allah berkuasa dan sanggup melepaskan setiap beban kami. Malam hari ini kami bersyukur firman-Mu menguatkan dan meneguhkan, serta mengingatkan kepada kami bahwa Engkau Tuhan sanggup menolong kami. Dan Tuhan merindukan agar kami semakin dekat, semakin intim. Agar kami tidak jemu-jemu untuk berseru kepada Tuhan dalam doa-doa yang kami naikkan. Terima kasih Bapa, kami mengimani dan mengaminkan janji-Mu dalam hidup kami. Sebab janji Tuhan pasti akan terjadi untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu ini merema dalam hidup kami masing-masing.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meresponi firman Tuhan ini, mari kita akan menyanyikan pujian sebagai keyakinan iman kita bahwa Tuhan pasti akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Mari kita menyanyikan pujian Aku Percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk menaikkan doa bersama dengan keluarga. Doa ini boleh dipimpin oleh kepala keluarga atau juga yang ditunjuk di dalam keluarga. Mohon di dalam doa pada malam hari ini kita tetap akan mendukung kehidupan saudara-saudara keluarga kita. Kemudian kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit,
Biar Tuhan akan menopang dan memulihkan mereka dengan sempurna. Kita juga berdoa malam hari ini untuk bangsa dan negara Indonesia dalam masih menghadapi pandemi COVID-19. Mari kita juga doakan untuk proses vaksin yang sedang dilakukan oleh pemerintah agar semua berjalan dengan lancar dan situasi kondisi ini akan segera dipulihkan. Bawa juga pergumulan-pergumulan keluarga secara pribadi kepada Tuhan. Dan yakinlah bahwa ketika kita berseru dengan sungguh-sungguh dalam percaya kepada Tuhan, maka kita akan menerima jawaban dari doa kita. Dan kami yakini bahwa mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan keluarga kita, dalam hidup berjemaat di GNH, dan juga dalam kehidupan pribadi kita. Jika ada Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan secara pribadi, Bapak Ibu bisa menghubungi saya melalui telepon atau bisa juga menghubungi Bapak Ibu majelis di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang saya memberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.